Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya pada sore hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, yang mana pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan mengenai lum'atul i'tiqad beserta syaratnya. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah membaca muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu pendahuluan mengenai qaidah-qaidah di dalam al-asma' wa sifat, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beliau akan menyebutkan di dalam pendahuluan ini beberapa kaidah, dan kita telah mengambil kaidah yang pertama. Kesimpulannya dari apa yang telah kita baca, kaidah yang pertama yaitu kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran was sunnah mengenai nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya. Diterangkan oleh beliau
bahwa kewajiban kita adalah membiarkan kandungan nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya, tanpa kita mengubahnya, tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita menyelewengkannya kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh zahirnya. Dan beliau telah contohkan seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah berinfak sebagaimana yang Allah kehendaki. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan. Maka tidak boleh kita memalingkan maknanya selain daripada zahirnya. Kalau disebutkan tangan, maka maksudnya adalah tangan. Diterangkan oleh beliau, tidak boleh kita memahami kata al-yad dengan makna kekuasaan, atau dengan makna kekuatan, karena yang demikian itu tidak ditunjukkan oleh zahirul ayat, tidak ditunjukkan oleh zahir ayat yang telah dibacakan. Kalau kita bersikeras mengatakan bahwa tangan di sini artinya adalah kekuasaan atau kekuatan, maka berarti kita melakukan al-qaul Allah bi ghairi ilm. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sebagaimana yang telah diterangkan bahwa al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah perbuatan yang haram. Bahkan secara umum perbuatan ini lebih dahsyat daripada perbuatan syirik, karena di dalamnya terkumpul dosa-dosa yang besar, dosa-dosa kekafiran, dosa-dosa kesyirikan, dosa-dosa keingkaran kepada Allah dan Rasulnya, karena semua itu berangkat dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini kaidah yang pertama. Kemudian qala al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, fi asma'illah ta'ala, mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahta hadhihi al-qa'idati furu'un. Dan di bawah kaidah ini ada cabang-cabangnya. Jadi kaidah yang kedua adalah kaidah tentang nama-nama Allah. Setelah disebutkan sebelumnya pada kaidah yang pertama, yaitu sikap yang wajib terhadap nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran wal Hadis. Kaidah yang kedua terkhusus mengenai nama-nama Allah. Dan di bawah kaidah ini ada cabang-cabangnya. Qala al-far'ul awwal, cabang yang pertama. Cabang pertama dari kaidah yang kedua. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya baik. Husna. Apa maksudnya husna? Maksudnya balighatun fil husni ghayatahu. Maksudnya bahwa nama-nama itu mencapai puncak dari keindahan.
Jadi nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar baik, tetapi mencapai puncak keindahan. Kenapa? Karena di dalam nama itu terkandung nama atau terkandung makna yang sempurna dalam segala bentuknya, dalam segala sisinya, dalam segala arahnya. Ya. Maka nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Ya. Beliau terangkan, li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Karena nama-nama itu mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya pada satu bentuk dari bentuk-bentuknya. Ya. Jadi semua nama Allah itu baik, bahkan sampai pada puncak keindahan. Kenapa sampai pada puncak keindahan? Karena setiap nama itu mengandung sebuah sifat, yang mana sifat ini adalah sifat yang maha sempurna dari segala bentuknya, dari segala visinya, dari segala arahnya, tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Maka nama yang mengandung sifat seperti ini layak kalau dikatakan sebagai nama yang mencapai tingkat atau puncak keindahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah nama-nama yang baik, al-husna, yaitu yang mencapai puncak keindahan. Al-A'raf ayat 180. Beliau contohkan, mithalu dzalik, contoh dari hal itu, Ar-Rahmanu, ya, nama Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Yang maha pengasih atau yang maha penyayang. Ya. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Maka Ar-Rahman ini adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalun ala sifatin azimatin hiya rahmatul wasi'ah. Nama ini menunjukkan kepada sebuah sifat yang agung, yaitu rahmat yang sangat luas. Ya. Rahmat yang sangat luas. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu adalah yang maha pengasih, artinya nama ini mengandung rahmat yang luas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak ada kekurangannya, ya, sempurna dalam semua bentuk, sisi dan arahnya. Ini, ya. Jadi nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nama yang mencapai puncak keindahan, puncak kebaikan. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ta'ala ad-dahr. Maka dari sana kita mengetahui bahwa bukanlah dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ad-dahr. Apa artinya ad-dahr? Masa, ya, waktu, zaman, itu bukan termasuk daripada nama Allah. Kenapa? Li'annahu la yatadhammanu ma'na yablughu ghayatal husn. Karena nama ini tidak mengandung makna yang mencapai puncak dari keindahan. Ya. Masa itu tidak mengandung makna yang mencapai puncak keindahan, sehingga tidak bisa ditetapkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka disimpulkan oleh beliau bahwa ad-dahr, yang namanya masa, waktu, zaman, bukan daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, fa amma qauluhu sallallahu alaihi
alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tasubbud dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sungguhnya Allah itu adalah masa. Hadis ini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, ya. Jadi dalam hadis ini kita dilarang untuk mencela masa, mencela waktu, mencela zaman. Ya. Apakah itu waktu siang, waktu malam, waktu pagi, waktu sore, atau waktu yang manapun. Disebutkan di dalam hadis ini, fa innallaha huwad dahr, karena sungguhnya Allah adalah masa, adalah waktu, adalah zaman. Bagaimana dengan hadis ini? Dikatakan oleh beliau, fa ma'nahu, maka maknanya Malikud dahr al-mutafarrifu fi. Makna dari pernyataan bahwa Allah adalah masa, adalah waktu, adalah zaman, maknanya yaitu bahwa Allah yang memiliki masa, yang memiliki waktu, yang memiliki zaman. Ya. Al-mutafarrifu fi, Allah yang memutarkannya, ya, yang berkuasa atasnya. Nah, bidalili qawlihi fi riwayat ats-tsaniyati 'anillahi ta'ala, dengan dalil sabda beliau alaihi salatu wassalam pada riwayat yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah hadis yang qudsi. Allah mengatakan, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tanganku segala urusan, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Nah, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah yang menguasai waktu, yang memiliki waktu, ya, yang membolak-balikkan waktu. Berarti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innallaha huwad dahr, ya, maka sungguhnya Allah adalah masa, artinya malikud dahr al-mutasarrifu fi, ya, penguasa masa, penguasa waktu, yang membolak-balikannya, yang mengaturnya, ya, sebagaimana Allah mengatur malam dan siang, pagi dan sore, dan selanjutnya. Ya. Nah, makanya kita dilarang untuk mencela masa, mencela waktu. Karena kalau kita mencelanya berarti kita mencela penguasanya. Ya. Mencela yang telah memutarkannya, mencela yang telah mengaturnya. Makanya kita dilarang untuk mencela masa. Jadi kesimpulannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ad-dahr, yaitu masa, bukanlah daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh kita menetapkan sebuah nama bagi Allah kecuali dengan dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Limadha? Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nama ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan atau tidak. Iya. Yang tahu bahwa nama ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan adalah Allah, yang kemudian diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka kalau kita ingin menetapkan sebuah nama bagi Allah, harus ada dalilnya dari Al-Quran atau Al-Hadis. Ya. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menyematkan atau meletakkan sebuah sebutan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan adanya dalil. Ya.
Seperti misalnya kita mengatakan Gusti Allah. Nggak tahu maksudnya Gusti itu apa. Apakah Gusti ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan? Ya. Saya tidak tahu apa dalam bahasa Arabnya, karena saya memang tidak tahu secara tepat apa yang dimaksud dengan Gusti Allah. Apa Pak Hendra? Ya. Nah, yang seperti ini sebaiknya kita menjaga diri. Ya. Tidak menetapkannya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka apa? Supaya kita tidak menetapkan kepada Allah sesuatu yang tidak tepat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya kita tidak masuk ke dalam perbuatan al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga kalau kita ingin menetapkan suatu sebutan, suatu nama bagi Allah, sebaiknya atau bahkan merupakan kewajiban kita adalah memiliki dalil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang mencapai puncak daripada keindahan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan niatnya baik, Ustaz. InsyaAllah maksudnya baik, bukan ingin melecehkan Allah. Dan sebutan itu pun sebutan sebagai pengagungan kepada Allah. Maka kita menjawabnya bahwa niat baik itu tidak cukup. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak meraih kebaikan tersebut. Al-far'u tsani. Cabang yang kedua. Cabang yang kedua dari kaidah yang kedua. Subhanallah. Beliau menyebutkannya secara simpel, ringkas, padat dan mudah dipahami. Cabang yang kedua dari kaidah yang kedua. Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Sehingga kalau kita ditanya berapa jumlah nama Allah, apa jawaban kita? 90? Hah? Apa jawaban kita? 9? Jawaban kita wallahu a'lam bissawab. Lah itu hadis yang 99. Kita katakan itu diantaranya. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Karena hal yang telah disebutkan tadi. Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil haditsil masyhur. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis yang masyhur, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Shifa'il Alil, juga disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam ta'liqnya terhadap Musnad Al-Imam Ahmad, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilah As-Sahihah, dan disebutkan pula di dalam ta'liq, juga disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud dalam takhrijnya terhadap Zadul Ma'ad. Baik. Hadis ini berbunyi, as'aluka, aku memohon kepadamu, Allahumma bi kulli ismin huwa lak, ya Allah, dengan segala nama yang engkau miliki,
sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau beritahu kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang hanya engkau saja mengetahuinya di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Yang menjadi penguat terhadap pembahasan kita adalah penggalan sabda beliau alaihi salatu wassalam, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ya, atau nama yang hanya engkau saja yang mengetahuinya di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti di sana ada nama-nama Allah yang tidak diberitahukan kepada kita dan kepada siapapun dari kalangan makhluk. Ya. Dan juga tidak termaktub di dalam kitab-kitab suci. Hanya Allah saja yang tahu di dalam ilmu ghaib, di dalam atau di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, karena pernyataan inilah maka kita tidak boleh membatasi jumlah nama Allah tabaraka wa taala. Ya, kita menyatakan bahwa nama-nama Allah itu jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa masta'sarallahu bihi fi ilmil ghaibi 'indahu la yumkinu hasruhu wala ihatatu bih. Dan perkara yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya, la yumkin hasruhu, tidak mungkin kita membatasinya, walal ihatatu bihi, dan tidak mungkin untuk meliputinya. Kenapa? Karena yang tahu ilmunya hanya Allah saja. Nah, maka bila nama-nama Allah itu termasuk dari perkara yang Allah simpan di sisinya, ya, termasuk dari perkara yang Allah simpan di sisinya, tidak semuanya diberitakan oleh Allah kepada makhluknya atau diturunkan di dalam kitab sucinya, berarti nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ya. Hanya saja yang perlu diingat bahwa kita boleh menetapkan nama-nama bagi Allah sesuai yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis. Ya, karena itu yang diberitahukan oleh Allah. Adapun yang selainnya, jangan pernah kita berani untuk menetapkan itu bagi Allah Tabaraka wa Taala, supaya kita tidak masuk ke dalam sikap al-qaulu 'ala Allah bila ilm, ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Qala wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih. Ya. Sedangkan mengkompromikan antara penjelasan ini dan antara sabda beliau di dalam sebuah hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang memeliharanya atau yang menghitungnya, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan Allah punya 99 nama. Ya. Sementara dalam hadis yang sebelumnya disebutkan bahwa ada nama-nama yang Allah simpan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diberitahukan kepada seorang pun dari kalangan makhluk dan tidak diturunkan dalam sebuah kitab suci pun yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu bagaimana kita mengumpulkan antara dua hadis ini yang secara sekilas, secara sepintas terlihat bahwa dua hadis ini kontradiksi. Qala inna makna hadzal hadis. Ya. Sungguhnya makna hadis ini, inna min asma'illahi ta'ala
tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Makna hadis ini bahwa termasuk dari nama-nama Allah itu 99 nama yang barang siapa menghitungnya masuk ke dalam surga. Nah, walaysal murad hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Bukanlah yang dimaksud dengan hadis yang telah disebutkan adalah membatasi nama-nama Allah dalam jumlah ini. Ya. Jadi hadis tadi bukan maksudnya ingin membatasi bahwa nama-nama Allah itu hanya 99. Ya. Karena hadis yang telah disebutkan tadi tidak mengandung adatul hasr. Ya. Tidak mengandung kata yang membatasi. Ya. Beda halnya kalau misalnya dinyatakan ya, innama lillahi ta'ala tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Kalau dinyatakan innama, hanya saja ya, Allah itu punya 99 nama, barang siapa yang menghitungnya masuk ke dalam surga. Nah, bolehlah kita mengatakan bahwa nama-nama Allah itu 99 saja. Ya. Kenapa? Karena innama disebut dengan adatul hasr. Ya. Kata yang berfungsi untuk membatasi. Tapi di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lillahi, sungguhnya Allah itu punya. Berarti tidak ada adatul hasr. Tidak ada kata yang bermakna membatasi. Jadi kita jangan membatasinya. Ya. Hadis ini hanya mengkhabarkan bahwa Allah punya 99 nama. Ya, dan bukan membatasi. Qala wa laysal murad hasra asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Bukanlah yang dimaksudkan membatasi nama-nama Allah Ta'ala dengan jumlah ini. Wa nadhiru hadza an taqul indi 100 dirham a'dadtuha lis-shadaqah. Ya. Yang semisal dengan ini seperti engkau mengatakan aku punya 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Ya. Fala yunafi ayyakuna indaka darahimu ukhra a'dadtaha li ghairi shadaqah. Maka ini tidak berlawanan, tidak bertentangan bahwa engkau punya dirham-dirham yang lain yang tidak engkau persiapkan untuk sedekah. Jadi tatkala ada orang yang mengatakan saya punya $1.000 untuk sedekah. Ya. Apakah maknanya bahwa harta orang ini hanya $1.000? Tidak. Karena dia tidak mengungkapkan sebuah kalimat yang mengandung kata membatasi bahwa hartanya hanya $1.000 saja. Ya. Tapi justru dia hanya mengkhabarkan bahwa dia punya $1.000 untuk sedekah. Berarti ada kemungkinan bahwa orang ini punya harta yang lainnya. Punya dolar-dolar yang lainnya, dinar-dinar yang lainnya, dirham-dirham yang lainnya yang tidak dipersiapkan untuk sedekah, tetapi mungkin untuk memberi nafkah keluarganya, untuk beli sepeda motor, beli ini, beli itu. Ya. Nah, hadis ini sama dengan itu. Ya. Ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu punya 99 nama. Ya. Bukan berarti nama Allah hanya 99. Ya. Jikalau seandainya hanya hadis ini saja yang datang kepada kita, itu sudah cukup untuk kita menyimpulkan bahwa nama Allah itu tidak hanya 99. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan Allah punya nama 99. Bukan maksudnya membatasi. Tapi ternyata masih dikuatkan dengan riwayat lain bahwa di sana ada nama-nama Allah yang Allah simpan sendiri di sisinya, di ilmil ghaib yang ada di sisinya. Ini semakin menguatkan bahwa nama-nama Allah itu bukan hanya 99. Nah, dan adapun mengenai rincian penyebutan nama-nama Allah yang 99 sebagaimana yang kita jumpai di awal mushaf, ya, itu adalah ijtihad. Ya.
penyebutan-penyebutan yang seperti itu adalah ijtihad dari para ulama. Disimpulkan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya. Nah, maka didapatkan ada 99 nama. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini cabang yang kedua. Cabang yang kedua dari kaidah yang kedua, yaitu bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Qala al-far'u ats-tsalits. Cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua. Ingat, kita masih dalam kaidah yang kedua, yaitu mengenai nama-nama Allah secara khusus. Qala asma'ullahi ta'ala. Asma'ullahi ta'ala la tathbutu bil 'aql wa innama tathbutu bis syara'. Ya. Nama-nama Allah itu, kata beliau, tidak bisa ditetapkan dengan akal, dengan logika. Baik, atau tepatnya kita baca asma'ullahi ta'ala la tuthbatu bil aql. Ya. Nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal, dengan logika, dengan rasio. Wa innama tuthbatu bisyara'. Hanya saja ditetapkan dengan syariat Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, qala fahiya tauqifiyatun. Maka nama-nama Allah itu adalah perkara tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Berhenti sesuai pengkhabaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau diberitakan oleh Al-Quran atau oleh Al-Hadis atau oleh keduanya, maka kita mengatakan itu. Jika tidak, maka kita berhenti. Tidak mengatakan apa-apa. Ini disebut dengan tauqifiyah. Jadi nama-nama Allah itu tauqifiyah, berhenti dan tergantung kepada pemberitaan Al-Quran dan Al-Hadis. Yutawaqqafu itsbatuha ala ma jaa 'anil syara'. Ya. Terhenti penetapannya sesuai dengan apa yang datang di dalam syariat ini. Fala yuzadu fiha wa la yunqas. Maka tidak boleh ditambahi padanya dan tidak boleh dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala minal asma'. Karena logika tidak mungkin menangkap apa yang Allah berhak untuk mempunyai nama-nama tersebut. Ya. Ma yastahiqquhu ta'ala minal asma'. Logika tidak bisa menangkap apa yang menjadi hak Allah Ta'ala dari nama-nama yang baik. Ya. Fawajabal wuqufu fi dzalika 'ala syara'. Maka haruslah, wajiblah berhenti dalam perkara itu di atas bimbingan syariat. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsuhu. Bima lam yusammi bihi nafsahu au inkaru ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Juga karena penamaan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamakan dengannya dirinya, atau mengingkari apa yang Allah namakan dengannya dirinya, merupakan jinayatun, merupakan kriminalitas, ya, kejahatan fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba sulukul adabi fi dzalik. Maka wajib untuk kita menempuh sikap adab, sikap sopan di dalam yang demikian itu. Nah, jadi ada dua alasan disebutkan oleh beliau kenapa kita tidak bisa menetapkan nama-nama bagi Allah selain dari apa yang datang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, kata beliau, karena logika tidak mungkin menangkap apa yang menjadi hak Allah dari nama-nama tersebut. Ya. Akal kita ini tidak tahu. Secerdas apapun kita, walaupun dahi kita sampai ya ke belakang sini, ya, ini dahi semua.
Kemudian kalbu kita adalah kalbu yang besar, hati yang besar, tempat penyimpanan akalnya besar, gitu. Ya, gelar kita sepanjang jalan Kaliurang, profesor, doktor, apalagi, gitu. Tetap tidak bisa kita mengatakan sesuatu tentang nama Allah Jalla wa'ala kalau tidak datang penyebutannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena sepintar apapun manusia itu logikanya pendek, singkat. Ya, tidak bisa menangkap perkara-perkara yang menjadi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali apa yang diberitakan oleh Allah. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kata beliau bahwa penamaan Allah dengan sebuah nama yang tidak Allah sebutkan untuk dirinya, ya, itu sebagaimana kita mengingkari apa yang Allah namakan pada dirinya. Kedua-duanya adalah jinayah, sikap kriminal, ya, sikap kejahatan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah lancang, ya, sok tahu, ya, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak diberitakan oleh Allah. Maka kata beliau, wajib kita memiliki adab, memiliki sopan santun terhadap Allah Jalla wa'ala. Makanya saya katakan tadi, ya, walaupun secara adat istiadat kita, ya, orang-orang biasa mengatakan sesuatu, menyematkan sebutan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita jangan ikut-ikutan mereka. Ya, justru kita mengingatkan kepada kaum muslimin. Ya, walaupun maksud mereka adalah ingin mengagungkan, ingin memuliakan Allah, maksudnya adalah supaya sopan di dalam menyebutkan nama Allah. Ya, tapi tatkala nama itu tidak diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, maka justru sikap inilah sikap yang kurang ajar dan lancang sama Allah. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu yang tidak diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang dirinya sendiri, tentang zatnya. Nah, maka cukuplah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jangan kita mengambil logika, jangan kita mengambil adat istiadat, mengambil tradisi atau yang semacam itu demi untuk menetapkan sesuatu yang tidak diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun Rasulnya mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua. Baik. Barakallahu fikum. Apalagi dalam kata Gusti itu saya menangkap Allahu a'lam bissawab, mungkin antum lebih tahu, ya. Yang asli memang orang sini. Saya menangkap aroma syirik. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini sering disebutkan pada dewa-dewa atau yang biasa dipakai oleh orang-orang Hindu ataupun Buddha. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sehingga sebaiknya barakallahu fikum, bahkan kewajiban kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah begitu? Antum tahu sesuatu? Ya, Gusti Ngurah Rai. Nah, ya biasanya mereka, ya istilah-istilah Gusti atau apa lagi? Tuan. Baik, labas. Al-muhim yang seperti ini, ya, bukan hanya sekedar sebaiknya, tetapi cukuplah kita berhenti di atas apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Al-Far'ur Rabi', cabang yang keempat dari kaidah yang kedua, dan ini adalah cabang yang terakhir dari kaidah yang kedua. Kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yadullu ala dhatillah wa ala sifati allati tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattab alayhi
in kana muta'addiyan. Ya. Cabang yang keempat, setiap nama dari nama-nama Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada keberadaan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan menunjukkan pula kepada keberadaan sifatnya yang dikandungi oleh nama tersebut. Dan menunjukkan pula kepada pengaruhnya yang terhimpun di atasnya jika nama itu adalah nama yang membutuhkan objek. Beliau akan contohkan nanti. Ya. Wala yatimmul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kulli. Dan tidaklah sempurna keimanan dengan sebuah nama Allah melainkan dengan menetapkan yang demikian itu seluruhnya. Artinya, setiap kita melihat satu nama dari nama-nama Allah, maka kita mengimani. Pertama, nama ini menunjukkan akan keberadaan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang kedua, nama ini menunjukkan kepada sifat yang dikandungi oleh nama tersebut. Yang ketiga, bahwa nama ini menunjukkan kepada pengaruhnya. Ya. Pengaruh yang diakibatkan oleh nama itu jika nama itu adalah nama yang membutuhkan objek. Ya. Ini akan dicontohkan nanti. Qala mithalu dzalika fi ghairil muta'addi. Contoh yang demikian itu pada nama yang tidak membutuhkan objek. Seperti Al-Azim, yang maha agung. Fala yatimmul imanu bihi. Maka tidaklah sempurna keimanan dengannya. Hatta tu'mina, sampai engkau beriman. Bi'itsbatihi, dengan menetapkannya. Isman min asma'illahi ta'ala, sebagai salah satu nama daripada nama-nama Allah. Dalan ala zatihi ta'ala, yang menunjukkan kepada zatnya ta'ala. Wa ala ma tadammanahu min as-sifat wa hiya al-'azamah, dan atas apa yang dikandunginya dari sifat, yaitu keagungan. Nah, jadi kalau nama itu adalah nama yang ghairul muta'addi, nama yang tidak membutuhkan objek, ya, ini menunjukkan kepada dua hal. Ya. Pertama, nama itu menunjukkan akan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang kedua, nama itu menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Seperti Al-Azim, ya. Ini menunjukkan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dikabarkan kepada kita bahwa zat Allah itu maha agung. Ya. Kemudian yang kedua menunjukkan akan sifatnya. Berarti Allah punya sifat apa? Al-'azamah. Ya. Punya sifat keagungan. Nah, ini dua hal yang ditunjukkan olehnya. Ini jika nama itu tidak membutuhkan objek. Kemudian wa mithalu dzalika fil muta'addi. Ya. Contoh yang demikian itu dalam nama yang muta'addi. Ar-Rahmanu. Ya. Apa artinya Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Fala yatimmul imanu bihi. Maka tidaklah sempurna keimanan dengannya. Hatta tu'mina bi isbatihi isman min asma'illahi ta'ala, sampai engkau mengimani dengan menetapkannya sebagai nama daripada nama-nama Allah. Dalan ala zatihi ta'ala, yang menunjukkan kepada zatnya. Wa ala ma tadammanahu min as-sifat, dan menunjukkan pula kepada sifat yang dikandungnya. Wa hiya rahmah, yaitu sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang. Wa ala ma tarattaba alaih, dan menunjukkan pula atas pengaruh yang terhimpun di atasnya. Ya. Wa ala ma tarattaba alaihi min athar, dan menunjukkan pula kepada pengaruh yang terhimpun di atasnya. Wa huwa, yaitu innahu yarhamu man yasha. Apa pengaruh daripada nama ini? Pengaruhnya adalah Allah itu merahmati siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena nama Allah adalah yang Maha Pengasih. Berarti sifatnya adalah pengasih,
Pengaruhnya apa? Berarti ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Maka semuanya harus kita imani kalau kita melihat suatu nama yang muta'addi, nama yang membutuhkan objek. Baik. Jadi ini kaidah yang kedua dan cabang yang keempat dari pelajaran pada sore hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.